Namaku Sujixia, seorang gadis biasa-biasa saja. Dan orang yang akan kunikahi adalah putra keluarga kaya, keluarga Qin. Mereka bilang pernikahan ini sangat bagus, tapi aku... Dasar anak perempuan, kenapa baru datang? Keluarga Qin adalah keluarga kaya. Nomor 2, setelah keluarga Ji. Keberuntunganmu bisa disukai Tuan Qin. Berani-beraninya kau terlambat. Sudah, cepat mulai. Mempelai wanita, apakah kau bersedia menerima Tuan Qin Haoyu menjadi suamimu, mencintainya, menghormatinya, melindunginya? Kakak, sejak kecil kau tak pernah menang dariku. Kali ini juga sama. Mempelai pria, tolong kenakan cincin untuk mempelai wanita. Mempelai pria. Mempelai pria. Mempelai pria. Oh. Tuh. Apa yang kau lakukan? Sujixia, kau gila. Berani memukulku. Tak mau menikah lagi. Masih perlu dilanjutkan? Kuumumkan, pernikahan hari ini dibatalkan. Apa yang kau ributkan? Menikahi Tuan Qin, sisa hidupmu tak perlu berusaha lagi. Dengarkan ibu, pernikahan ini harus kau lakukan. Baik, aku menikah. Tapi aku akan menikahi dia. Berapa duit, Pak, untuk menyewa orang miskin ini? Sujixia, kamu sudah gila. Baby, Whoa, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면. Usia, dekat lari. Cepat kembali dan minta maaf pada Tuan Qin. Pernikahan masih bisa dilanjutkan. Maaf tadi, sudah melibatkanmu bersamaku. Tidak apa-apa. Tunggu. Kalau pulang, pasti dipaksa ibuku untuk menikah. Meski tampak agak miskin, tapi dia cukup tampan, tidak rugi. Kamu sudah menikah? Belum. Kamu punya pacar? Tidak. Bagaimana kalau mempertimbangkan untuk menikah denganku? Namaku Sujixia. Usiaku 24 tahun, aku seorang perancang busana. Gaji tahunanku adalah... Nona Su, aku sementara tidak berencana menikah. Halo? Tuan Ji, ibumu dirawat di rumah sakit. Mau datang sini? Baik. Setidaknya tinggalkan kontak. Bu, bagaimana kondisimu? Semua karena kesalahanmu. Kenapa kamu pakai baju seperti ini lagi? Sudah berapa kali kacaukan kencan buta? Hari ini kamu bahkan berani menelantarkan orang. Aku ada masalah di jalan. Kamu pergi cukup cepat. Ada masalah bisa dibicarakan. Aku bisa tidak minta mas kawin, tidak punya mobil atau rumah juga tidak apa-apa.
Kamu? Anak kurang ajar. Cepat berterima kasih pada dia. Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan bisa melihatku hari ini. Berhenti. Tante? Tante kenapa? Saya antar tante ke rumah sakit. Tidak apa-apa, Tante. Apakah kondisi Tante sudah membaik? Jantung Tante tidak baik. Lain kali keluar, harus ingat bawa obatnya. Baik, anak perempuan memang lebih perhatian. Ini. Anak kurang ajar. Kamu mencuri pengantin? Aku tidak. Bagus sekali. Gadis yang begitu baik, sudah kamu culik, cepatlah urus surat nikahnya. Jangan biarkan dia mengikutimu tanpa status. Bu, kami hanya kebetulan bertemu. Lauji, anak kita pasti akan membujang seumur hidup. Nia Lembaka, aku tidak berani menemuimu. Baik, baik. Aku janji padamu. Nanti akan urus surat nikah. Nah, baru benar. Aku sementara belum berencana menikah. Nona Su, apapun permintaanmu, sampaikan saja padaku. Meminang. Harus ada sikap meminang yang benar dong. Ayo, kenapa aku punya anak aku? 난 나를 보여줄게 너는 너를 보여줘 Ji Hangxi kok namanya sama persis dengan pemilik Ji, nama sama? Sudah, Ha, mungkin cuma kebetulan. Kebetulan apa? Bukan apa-apa. Mulai hari ini kita suami istri. Aku beli apartemen di dekat sini. Kamu dan ibu bisa pindah kapan saja. Selain itu, kartu ini kamu pegang dulu buat beli baju. Aku juga nggak semiskin yang kamu kira. Kamu sudah membantuku hari ini. Terima saja. Jangan banyak cincong. Bos, Kamu baik-baik saja? Susiksia, cepat pulang. Kalau tidak, hubungan ibu anak kita putus. Baiklah, kebetulan aku juga ada yang mau dibicarakan. Ji Hangxi, aku ada urusan dulu. aduh, pasti aku belum sadar betul. CEO kita bisa tersenyum-senyum gombal gitu. Selidiki siapa sebenarnya Susiksia ini. Prestir, istri adalah desainer pakaian dari keluarga Kin. Semua merek populer Kin Group, semuanya berasal dari tangannya. Kakek Kin sangat menghargainya. Itulah sebabnya dia bertunangan dengan Tuan Muda Kin. Bukankah saya juga punya beberapa perusahaan desain atas nama saya? Siapkan kontrak pengalihan saham Chang'an dan berikan kepadanya. Chang'an adalah perusahaan desain terbesar. Kapitalisasi pasarnya jauh lebih berharga daripada Kin Group, Prestir. Apakah Anda perlu mempertimbangkannya? Baik, Prestir. Saya akan segera mengurusnya.
Selain itu, kami juga menemukan bahwa ibu dari istri sejak kecil sangat keras terhadap istri. Kali ini, istri melarikan diri dengan Anda dan pulang. Mungkin akan sulit baginya. Siapkan hadiah, kita pergi ke keluarga Su. Apakah dia benar-benar akan kembali? Tuan Muda Qin tenang, dia pasti akan kembali. Anak perempuan yang saya besarkan bertahun-tahun ini. Masa saya tidak tahu? Nanti, saya akan menyuruhnya meminta maaf kepada Anda. Lalu kita bahas lagi tanggal pernikahannya. Kalau bukan karena kakek saya yang menghargai bakat Su Zixia, saya tidak akan menikahinya. Mana ada dia yang pantas dengan saya? Ya. Su Zixia, hari ini, asalkan kamu berlutut dan minta maaf, mungkin saya bisa bermurah hati, memaafkan semua hal yang sudah-sudah, lalu memilih hari baik untuk mengambilmu. Tapi saya sudah menikah loh. Kakak, kamu tidak mungkin benar-benar menikah dengan pengemis itu, kan? Sudah dikatakan, menikah dengan anjing, ikut anjing. Apa kamu mau ikut dia? Mengemis bersama nanti? Tuan Qin, jangan percaya omong kosong si gadis busuk ini. Aku membesarkannya sejak kecil, mana mungkin aku tidak mengenalnya. Ini pasti surat nikah palsu yang dibuat di mana saja. Benar atau palsu, buka saja dan lihat, pasti tahu. Diam. Kalau kamu masih menganggap aku ibumu, cepat minta maaf pada Tuan Qin. Ibu, kalau hari ini yang di sini adalah Su Yue, apakah ibu juga akan memaksanya seperti ini? Kamu mana bisa disamakan dengan Yue? Selain keluarga Ji, konglomerat nomor 1, keluarga Qin di ibu kota. Juga termasuk keluarga terpandang. Calon suami emas seperti ini saja tidak kamu hargai? Mau menikah dengan siapa lagi? Tidak usah ibu khawatir, aku sudah menikah. Kamu. Hari ini kalau tidak minta maaf padaku, Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Sia-sia. Kenapa pulang ke rumah orang tua tidak memberitahuku? 가슴이 뛰고 있잖아. 찾았던 내 사랑, 내가 찾던 사람, 뜨겁게 안아주고 싶어. 가만히 눈을 감아줄래? 내가 힘 맞춰줄 수 있게. giok bermutu tinggi, nilai pasarnya pasti puluhan juta, ya? Sertifikat properti villa di pusat kota, dan kotak ini semuanya emas. Menantu baik, datang saja sudah cukup. Ngapain bawa banyak hadiah? Giok hijau kekaisaran kelas ini. Aku hanya pernah melihatnya tahun lalu. Dilelang di Perancis. Susah-susah kamu. Cari yang mirip begini. Dari lapak mana kamu dapatkan ini? Dapatkan? Kelihatannya juga tidak mirip. Giok itu dibeli oleh Tuan Ji dengan harga 200 juta di lelang. Masa dia bisa jadi Tuan Ji? Su Zixia, awasi suamimu. Jangan biarkan dia keluar mempermalukan diri. Di sini siapa yang tidak tahu? Dia cuma pengemis miskin. Ya bawa barang palsu. Bisa pura-pura jadi Tuan Ji untuk menipu orang? Bicara yang sopan, minta maaf pada kakak iparmu. Apa yang salah? Dia bekerja seumur hidup pun tidak akan mampu beli sepatu kakak Haoyu. Orang rendahan yang menyebalkan ini. Pantas aku minta maaf. Su Zixia. Lagi, mulutku tidak bersih. Kalau Ohina dia satu kata pun, aku pukul kamu. Ayo, kita pulang.
Tunggu, barang-barang ini bawa juga. Suzixia, Cihangsi, terima kasih sudah membantuku hari ini. Tapi bisakah kamu memberitahuku berapa harga sewa semua ini? Uang yang kuberikan padamu tidak mungkin habis semua kan? Tidak. Uangmu tidak kugunakan. Mencari uang sendiri juga tidak mudah bagimu. Tidak perlu untuk urusan kecil ini sampai mengeluarkan semua tabunganmu. Uang sedikit ini bukan apa-apa. Sebenarnya ini untukmu. Kamu akan mengerti setelah membacanya. Kontrak pengalihan saham Changnan. Itu Changnan yang dikumpulkan oleh desainer kelas dunia. Nilai pasarnya jauh melampaui Kin Group. Changnan. Ya. Dibuat cukup mirip aslinya. Aku tahu kamu ingin menghiburku. Niat baikmu ku terima. Tapi untuk hadiah. Berikan ini saja sudah cukup. Ayo, aku traktir kamu makan. Baik, apalagi yang kamu suka, nanti semuanya akan kubelikan untukmu. Ternyata barang-barang mewah ini semuanya disewa. Dan itu pun pakai uang Suzixia. Suzixia, suatu hari nanti, aku akan menginjak-injakmu. Bos, setiap jenisnya 2 tusuk. Aku belum pernah makan ini. Bahkan sate panggang saja belum pernah makan. Kasihan sekali. Jangan pelit-pelit. Mulai sekarang selama aku masih punya makanan, kamu pasti akan dapat minuman. Gimana? Enak kan? Wah, ternyata benar kamu, Kak. Aku kira salah lihat. Kamu sampai harus makan sampah seperti ini. Aku pikir siapa yang buang kotoran di jalanan, ternyata kamu, adik. Kamu. Sia, jangan keras. Dengan miskin. Kamu cuma bisa datang ke warung pinggir jalan seperti ini. Sedangkan aku segera akan mengajak Yue ke Hotel Shengxi Huangzhou untuk membicarakan pertunangan. Oh ya, kalau begitu, semoga kalian saling mencintai, langgeng selamanya. sayang, berani-beraninya kamu menghina aku. Cuma orang miskin. Bagaimana bisa punya aura sekuat itu? Lepaskan. Kau tahu siapa ayah? Saya tidak, kau bisa kuhilangkan dari dunia ini dalam sekejap dengan satu kalimatku. Lepaskan. Cuma pengemis busuk. Setahun bisa dapat berapa uang? Mau lawan aku pakai apa? Bapak Kim Jil-to adalah tokoh terkemuka. Bahkan CEO Ji pun harus menghormatinya. Aku sudah telepon, memintanya datang. Kalian berdua, tunggulah untuk diusir dari ibu kota. Siapa berani mengganggu anakku? Ayah. Mama, itu mereka. Suzixia, sujud minta maaf sekarang. Masih ada waktu. Keluarga Qin sekarang sungguh sangat berwibawa ya. Bocah brengsek, bagaimana kau bicara pada ayahku? Di seluruh ibu kota selain Jiangxi, keluarga kami tak takut siapapun. Kau ini siapa? Berasal jadi CEO Ji lagi. Palsu ya, tetap palsu.
Sebagaimana miripnya, ini cuma sebuah kau. Ayah, apa yang kau lakukan? Anak durhaka, kau tahu siapa yang kau sakiti. Cepat minta maaf pada CEO G. CEO G. Maaf, Tuan Ji. Tak usul maaf. Tapi, kalian merusak gelang istri saya. Bukankah harus menggantinya? Harus, Tuan Ji. Berapa harganya? Saya yang ganti. 2 miliar. 2 miliar? Kau bercanda ya? Gelang jelek ini paling cuma 200 juta. Berani-beraninya membantah. Tuan Ji, saya akan bawa anak durhaka ini pulang untuk mengumpulkan uang. Tenang saja. 2 miliar tidak kurang akan ke akunmu. Ayang. Sakit. Salah. Kau menakuti dia. Kau benar-benar Hangxi? Tentu saja bukan. Aku hanya karyawan grup G. Hanya saja pekerjaan dengan keluarga Qin selalu aku yang tangani. Lama-lama, mereka mengira aku adalah Tuan Ji. Tadi kau pura-pura seperti aslinya, membuatku kaget. Apakah Tuan Ji buruk? Dia takut aku akan meremehkannya. Tentu buruk. Aku beritahu. Semakin kaya, semakin banyak kebiasaan buruknya seperti Qin Haoyu. Kalian berani menipu bahkan Paman Qin? Su Zixia. Kamu selesai. Sudah lelah seharian, kamu mandi dulu saja. Baik. Membawa pulang seorang pria yang baru dikenal sehari. Hanya ada satu kamar. Nanti bagaimana tidurnya? Sia, handuk mandi di mana? Di sebelah wastafel. Tidak ada. Itu di sana. Jelas ada. Aku tidak melihat apa-apa. Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart, whenever you're near. Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Bagaimana kalau kamu bangun dulu? Jangan pikir dong. Aku tidur di mana malam ini? Tergantung kamu mau tidur di mana. Aku akan tidur di sofa. Kau kira aku mau apa? Gelang ini sudah kupakai sejak kecil. Dulu Soyue ingin merebutnya karena cantik. Kami bahkan sempat berkelahi. Memang cantik. Bajingan, tidur. Hangxi menipu mereka tadi malam. Aku harus menguji.
Bagaimana jika Qin Haoyu menemukan kebenarannya? Bagaimana jika dia menyasar Hang Xi? Berani-beraninya menipuku. Tapi bagaimana jika itu benar? Lagi pula, Paman Qin. Ayahku sudah tua. Terlalu berhati-hati dalam segala hal. Jadi mudah tertipu. Tuan Qin, ada yang mengirimkan ini. Barang palsu, masih minta ganti rugi. Mimpi! Haoyu, di dalam negeri tidak ada lembaga sertifikasi seperti itu. Su Zixia. Tuan Qin, mengapa uangnya belum ditransfer? Masakah Tuan Qin yang terhormat tidak bisa mengganti sebuah gelang? Suzixia, kau masih berani menyebutnya? Sertifikat ini palsu. Suami murahanmu itu berani menyamar sebagai CEO G dan memeras kami. Kau pikirkan konsekuensinya? Hah? Puncak dunia sertifikasi perhiasan, sertifikat dari laboratorium Gubelin. Gelang itu, Sayang. Hari ini aku harus membereskanmu agar rasa benciku terlampiaskan. Kamu pikir saat priamu melihatmu di tanganku setengah mati seperti ini, apakah dia akan berlutut memohon padaku untuk melepaskanmu? Kamu. Nanti kamu akan tahu kehebatanku. Kakak Haoyu, bukankah kamu bilang nanti hanya mau aku? Aku cuma bicara saja. Tenang, tak ada yang merebutmu. Lagi pula, aku tidak punya kebiasaan memungut sampah. Kamu, Saya. Haoyu, kamu baik-baik saja, Haoyu? Halo? Presiden Direktur, perusahaan Qin belum mentransfer ganti ruginya. Kalau begitu, cari kesempatan. Beri mereka pelajaran. Sedangkan uang itu, biarkan mereka ganti dari cara lain. Saya mengerti, Presiden Direktur. Kamu mengerti apa? Apa yang sedang aku impikan ini? Kalau dia benar-benar CEO Grup G, mana mungkin dia mau merendahkan diri? Membersihkan rumah untukku di sini. Kamu cukup rajin ya. Kamu tahu sendiri. Aku mandi dulu. Bu, Nah, karena kamu sudah tinggal bersama sia-sia, cepatlah adakan pernikahan. Biar ibu tenang dan bisa jalan-jalan ke luar negeri. baik. Tanggal 1 bulan depan, bagaimana? Baik, ingat ajak sia-sia pilih gaun pengantin. Sikan sia-sia menjadi pengantin tercantik. Bu, soal ini jangan beritahu dia dulu aku. Ibu mengerti, ibu juga pernah muda. Tahu. Kamu mau kasih kejutan buat sia-sia kan? Ini kan gaun pengantin rancanganku. Ingat dulu aku kirimkan ke Grup G. Tadi sangka sudah jadi secepat ini. Sia-sia maaf. Aku ada urusan ke kantor. Kamu lihat dulu. Nanti aku jemput. Oh, baik. Ya, kakak, kebetulan sekali.
Kamu juga lihat gaun pengantin. Kebetulan sekali, Kak. Kamu juga datang lihat gaun pengantin? Kak, suamimu yang miskin itu mana? Memilih gaun pengantin begini, kalau dia tidak sanggup bayar ya sudah, orangnya juga tidak datang. Menurutku pernikahan kalian ini lebih baik jangan diadakan saja, agar tidak mempermalukan keluarga Su. Ini adalah karya desainer kelas dunia, Summer. Kakak Hao sudah membelikannya untukku. Bulan depan aku masih akan memakainya untuk pernikahanku. Jangan sentuh dengan tangan kotormu. Tidak lihat aku tidak mau peduli padamu? Masih ada yang sengaja datang untuk dimaki kakak Hao. Suzy Xia, aku tahu kamu cemburu karena aku memberikan Yue gaun pengantin yang bagus ini. Tapi awalnya kamu juga yang kabur dari pernikahan. Bisakah kamu lebih dewasa? Jangan selalu menyasar Yue. Berani juga menyebutnya. Di tempat pernikahan waktu itu banyak orang. Kalian berdua hampir saja bergulingan bersama. Kalau aku tidak kabur, bagaimana membantu kalian? Jahat. Cantik. Suzy Xia, lepaskan aku. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku yakin kamu tidak bisa membawa gaun pengantin ini. Tidak mungkin. Aku sudah bincang dengan toko. Aku menghabiskan tepat 100 juta untuk memesan set ini. Tidak mungkin ada kesalahan. Tuan Qin, kamu ambil gaun pengantin. Saya akan membungkusnya untuk Anda. Silakan. Lihat, Kak. Aku akan segera mengenakan. Gaun pengantin yang datang langsung. Summer, nikah kakak Hao. Dan kamu, sepertinya kamu bahkan tidak mampu membeli gaun pengantin. Kamu yakin gaun pengantin ini dijual? Kalau dipajang, bukankah artinya untuk dijual? Yue, dengarkan. Suara apa ini? Manajer, tentang gaun pengantin di lobi itu. Qin, maaf, saya salah. Gaun pengantin ini akan dipamerkan akhir bulan, bukan untuk dijual. Bagaimana kalau uangnya saya kembalikan? Apa-apaan ini? Tuan Qin. Tadi suara apa itu? Jangan sentuh sembarangan, jorok. Aku akan membunuhmu. Hei, hancurkan seseorang untukku. Namanya Suzy Xia. Hao itu tak baik. Lagi pula dia adalah kakakku. Yue, kamu terlalu baik hati. Kamu menganggapnya sebagai kakak. Dia nggak mau adik. Kali ini, aku akan membuat Suzy Xia hancur lebur. Bodoh, cepat lepaskan aku. Aku menyuruhmu menculik Suzy Xia. Kenapa kamu menculikku? Dengar ya, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Lepaskan. Presiden Direktur, saya sudah menculik orangnya. Pak, ikat dia. Jelaskan, kamu menculik siapa? Tai Haoyu, bukankah Anda yang menyuruh? Jin Haoyu kenapa? Saya yang menculiknya. Kamu melakukan apa? Pak, Jin Haoyu saya ikat. Ya, saya mengintai lama sekali. Baru berhasil menangkapnya. Anda harus naikkan gaji saya, ya. Lepaskan saya, bisa tidak? Lepaskan dulu, lepaskan penutup kepala saya juga. Mana orangnya? Mana orangnya? Tunggu saya, naik gajimu. Ada urusan pekerjaan. Aku akan keluar sebentar. Cukup sibuk juga.
Presiden Direktur, tenang saja. Mereka tidak melihat wajah saya. Suara saya juga tidak terdengar. Kamu mau aku puji kamu pintar? Tidak berani. Tidak berani. Apa yang salah saya lakukan? Kira bonus bulan habis? Bukan, Presiden Direktur. Bukankah Anda yang menyuruh saya memberinya pelajaran? Saya. Bawa dia kembali seperti cara kamu membawanya ke sini. Kita pengusaha, bukan penculik. Memberinya pelajaran juga harus melalui cara yang sah. Saya belum sampai. Menggunakan cara yang begitu rendah. Sujiksia. Apakah kamu yang menculikku? Aku beritahu kau. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu tersentuh. Presiden Direktur, tenang. Kita adalah pengusaha. Cepat lepaskan aku. Nanti kalau kamu melayaniku dengan baik, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Kamu diutus oleh Sujiksia, kan? Ayo, katakan. Berapa banyak uang yang bisa memberimu untuk bekerja untukku? Asalkan kamu bisa menemukan orangnya. Untuk menghilangkan si imut itu, 100.000, 1 juta, semua bisa dibicarakan. Presiden Direktur, mengapa Anda tidak jujur tentang identitas Anda kepada istri? Dengan begitu, akan lebih mudah melindunginya nanti. Belum menemukan waktu yang tepat. Terus-terusan menyembunyikannya juga bukan solusi. Lagi pula, yang terpenting dalam hubungan suami istri adalah kejujuran. Hari ini kamu agak banyak bicara ya.起，您拨打的用户暂时无法接通。您好，您拨打的电话已关机。 Orang ini pergi kemana? Sudah larut malam belum pulang. Aku cuma masak makanan kok. Tidak perlu sampai tersentuh seperti ini, kah? Kalau kamu suka, nanti aku sering-sering masak untukmu. Baik, Sujiksia. Awal bulan depan, kamu ada waktu. Aku ada yang ingin kukatakan. 看到你挥挥手，要我过来你身旁。 Tuan Muda Ye, kami masih belum menemukan Nona. Hanya mencari seseorang, bukan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sudah lama sekali. Tidak ada kabar sama sekali. Kalian ini ngapain aja? Hanya ada 1 kalung. Itu memang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu berani membantah? Tuan Muda Ye, basis Anda kan di Jiangnan. Kalau mau mencari Nona di sini, mungkin minta bantuan Tuan Muda Ji akan lebih cepat. Kebetulan hari ini adalah pernikahan Tuan Muda Ji. Dia seharusnya tidak akan menolak Anda hari ini. Adik, tunggu kakak. Kakak akan segera menjemputmu. Pulang ke rumah. Misterius sekali. Sujiksia. Hari ini kan pernikahan Tuan Ji. Kamu datang buat apa? Kamu datang buat apa? Ya, aku datang buat apa juga dong. Kami kan diundang. Pernikahan Tuan Ji. Yang datang hari ini semuanya orang-orang penting ibu kota. Kalau kamu cuma mau numpang makan minum, ku sarankan kamu segera minggat.
Tapi aku nggak tahu caranya minggat. Gimana kalau kalian tunjukkan caranya ke aku? Kamu? Tuan Ji sangat peduli pada tunangannya. Pernikahan abad ini sengaja diadakan untuknya. Kalau kamu berani berbuat onar di sini, aku jamin kamu nggak akan lihat matahari besok. Urusi saja dirimu sendiri. Ayo pergi. Nyonya, kenapa masih di sini? Gak sempat lagi. Apa kamu salah orang? Cepat-cepat. Cepat-cepat. Aku bilang, apa mungkin kalian salah orang? Nyonya, kalungmu hari ini nggak cocok dengan gaun pengantin. Nggak benar ini. Aku bukan nyonya apa-apa. Nyonya, sudah siap. Ini aku. Ini aku. Bukan waktunya memikirkan ini. Hari ini adalah pernikahan Tuan Ji. Kalau dia tahu aku menggantikan pengantin wanita, habislah aku. Angkat teleponnya. Nyonya, Tuan Ji masih menunggu Anda. Aku bilang, aku bukan nyonya apa-apa. Suzixia, berani-beraninya kau menyamar sebagai istri Tuan Ji. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Bukankah ini kalung yang sangat berharga bagi Suzixia sejak kecil? Pak Haji, istri Anda sudah siap rios. Pernikahan bisa segera dimulai. Dia di mana? Seharusnya. Seharusnya dia pergi ke ruang depan. Tak disangka Tuan Ji yang dulu begitu dingin, saat jatuh cinta bisa seperti ini. Ini benar-benar dekorasi yang mengikuti keinginan wanita. Ini terlalu girly. Gadis yang disukai Tuan Ji pasti sangat bahagia. Nyonya Ji, halo, nama saya. Kenapa kamu? Suzixia, kamu benar-benar gila ingin menjadi Nyonya Ji. Dulu menyuruh suamimu berpura-pura menjadi Tuan Ji, sekarang berani berdandan seperti ini untuk menghadiri pernikahan Tuan Ji. Susah, apalagi Tuan Ji tak datang. Lebih baik gunakan nama ini untuk menakutinya. Bagaimana kamu tahu aku bukan Nyonya Ji? Kamu pikir, bagaimana mungkin aku menikah tanpa alasan dengan seseorang yang sekilas terlihat sangat miskin? Aku tidak bodoh meninggalkan Qin Haoyu dengan laki miskin dan orang biasa mana punya aura seperti suamiku. Kamu benar-benar Nyonya Ji? Percaya atau tidak, apa hubungannya denganmu? Nanti saat suamiku datang, semuanya akan jelas. Saat itu. Percaya atau tidak, itu tidak penting. Saat suamiku datang, semuanya akan jelas. Nanti, aku akan membisikkan sesuatu. Dan keluarga Qin akan hancur. Tuan Ji bilang ada urusan mendesak untuk menemui Anda. Kakak, tolong lihat, kita ini saudara kandung. Untuk hal-hal yang dulu, maafkan aku. Ya? Inikah sikapmu saat minta maaf? Baiklah. Aku akan menghukum diriku dengan 3 gelas.
Harap kakak tidak marah lagi. Susiksia, berani-beraninya kau mempermainkanku. Siapa suruh kau mudah sekali dibodohi? Lihat bagaimana kau jelaskan, Tuan Ji. Bersiaplah untuk bangkrut. Kaulah yang menumpahkan anggunnya. Kau pikir bisa lepas tangan begitu saja? Yang menyamar sebagai Nyonya Ji dan mencuri gaun pengantin adalah kamu. Sedangkan aku adalah tamu yang menangkap pencuri dan bertindak heroik. Menurutmu siapa yang lebih dibenci keluarga Ji? Tentu saja lebih membencimu. Tuan Ji sekarang sedang bernostalgia dengan pemimpin keluarga Ye Nantian. Saat dia datang, kamu pasti mati. Pasti mati. Ye Nantian, kepala keluarga Ye, keluarga nomor 1 di Jingzhou, menghadiri pernikahan keluarga Ji. Apa makna di balik tindakan ini? Apakah situasi domestik akan mengalami perombakan ulang? Kedatangan Tuan Ye yang terhormat, ada keperluan apa? Orang saya, sepertinya, ada di sini, Tuan Ji. Jika bisa membantu menemukannya, keluarga Ye bersedia memberikan 10 miliar sebagai ucapan terima kasih. Siapa? Adik perempuan saya. Begitu? Kalian tidak berpikir juga? Mengapa saya bisa masuk tanpa undangan? Dan mengapa bisa mengenakan gaun pengantin ini? Saya ditarik masuk karena salah dikenali. Keluarga C tidak bisa menyalahkan saya. Tidak, saya kabur dulu. Tunggu. Kamu benar-benar Nyonya Ji. Dia sama sekali bukan. Saya sendiri mendengar dia mengakuinya. Saya adalah. Sekarang saya akan cari suami sayang saya. Susiksia. Berani mempermainkan saya? Nyonya tidak akan kabur dari pernikahan, kan Nyonya? Minggir. Berdiri. Jangan lari. Kalung ini milikmu. Iya, jangan halangi jalan. Akhirnya aku menemukannya. Menemukan apa? Adik. Nyonya Tuan Ji sepertinya sedang dalam masalah. Jangan lari lagi. Lihat kamu mau lari kemana. Kalau terus mengejar, jangan salahkan aku jika bertindak. Tangkap dia, bawa ke Ji. Kenapa? Takut? Ingin aku membiarkanmu pergi? Kalau begitu, patuhi saja perintahku. Lanjutkan. Bekerja untuk keluarga Qin kami. Siang bolong ngomong mimpi. Kamu. Apa kamu belum tahu betapa seriusnya masalah ini? Tuan Ji kejam dan tak berperasaan. Ibu tua Ji kejam. Kalau ibu tua tahu kamu berpura-pura menjadi menantunya, pasti akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Siapa yang berani berpura-pura menjadi menantuku? Bibi, bagaimana caramu masuk? Dengar, ada orang yang tidak tahu diri menyamar sebagai dirimu. Aku pun langsung bergegas ke sini. Menyamar? Sebagai aku? Baik. Ini bagus. Sayang sekali kalian tidak jadi aktor. Kalian siapa? Berani-beraninya membuat onar di pernikahan putraku. Putramu? Jangan-jangan kau bicara tentang Presiden Direktur Grup Ji. Ji Hangxi adalah putramu, ya? Memangnya kenapa kalau iya? Ji Hangxi benar-benar adalah CEO Ji. Kau dengar itu? Dia bilang dirinya adalah Nyonya Tua Ji. Bagaimana ini Hao Yu? Nyonya Muda Ji dan ibu dari CEO Ji, semuanya ada di sini. Aku takut sekali loh. Jangan takut. Si tua bangka. Sudah tua-tua masih keluar menipu orang. Susiksia. Apa dia pernah bilang padamu siapa kakek ini? Kau harus lebih hormat padaku. Bibi, dia adalah Qin Haoyu, putra satu-satunya dari keluarga Qin. Takut kan? Kalau takut, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Keluarga Qin yang kecil ini berani lancang di hadapanku? Qinzong, kau punya waktu 3 menit untuk kembali ke hotel, menjemput putramu. Tua bangka ini makin menjadi-jadi aktingnya, ya.
Halo ayah. Anda benar-benar Nenek Ji. Sekarang kamu tahu siapa yang kamu sakiti kan? Maaf, saya buta mata. Maaf, Nenek Ji. Maaf. Kamu gila! Jangan kira karena Susia memberitahumu nomor telepon ayahku. Kamu bisa berpura-pura jadi Nenek Ji. Ayahku bilang, Nenek Ji sedang di rumah sakit. Ya pasti palsu. Kalian orang rendahan ini benar-benar miskin sampai gila. Apa saja bisa kalian lakukan? Aku akan membuat keluarga Qin menghilang dari kota Jiang. Wah. Semuanya jangan salah paham. Dua orang ini adalah penipu. Dia adalah mantan pacarku, mencintaiku, tapi tak bisa mendapatkanku. Jadi dia mencari nenek tua penipu ini untuk berpura-pura jadi Nenek Ji dan Nyonya Ji. Oh, kalau begitu lihatlah. Apakah aku juga palsu, Tuan Ji? Oh, coba lihat. Apakah aku ini Tuan Ji palsu? Halo, Tuan Ji. Iya, dia benar-benar Tuan Ji. Kamu bahkan tidak kenal Tuan Ji. Untuk apa datang ke sini? Bahkan bilang Nyonya Ji dan Ibu Tua adalah palsu. Sungguh konyol. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas mendengar Suzixia bilang dia sendiri bukan Nyonya Muda Ji. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang menyesatkanku, Tuan Ji. Maafkan aku. Aku yang lancang terhadap Anda. Aku yang tidak tahu diri. Minta maaf, lihat dulu istriku dan ibuku. Mau setuju atau tidak? Zixia, Ibu Tua Ji. Aku benar-benar sudah tahu salah. Kakak, kalau saja kamu beritahu aku lebih awal kamu adalah Nyonya Muda Ji. Aku juga tidak akan salah paham padamu. Kita kan saudara kandung. Kamu pasti akan memaafkanku, kan? Jangan main ikatan moral. Aku bukan orang suci. Aku juga tidak akan memaafkanmu. Hangxi, jangan biarkan mereka begitu saja. Tenang Ibu, aku akan berikan penjelasan untukmu. Dan Zixia, upacara pernikahan akan segera dimulai. Kita pergi dulu. Bawa mereka keluar. Beri pelajaran yang baik. Bawa mereka pergi dan beri pelajaran yang baik. Tunggu saja. Aku akan cari ayahku. Kumohon, lepaskan aku. Ya. Berani sekali kalian mengganggu adikku. Adik, Maaf, aku menyembunyikan identitasku darimu. Apakah kamu masih mau menikah denganku? aku mau. Mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Jihangsi. Suruh orang-orangmu pergi. Atau aku tidak akan segan-segan. Yenantian, apa maksudmu? Maaf, Tuan Ji. Tuannya bersikeras membawa Su Yue pergi. Kakak, aku takut. Kakak, aku takut. Kamu mau berbalik melawanku? Hanya demi wanita ini? Yue adalah adik kandungku yang lama terpisah. Apapun terjadi dulu, aku tidak akan membiarkannya terluka. Su Yue, bukan anak kandung Mama. Aku juga baru tahu. Aku bukan anak kandung keluarga Su. Kakak, meski kita bukan saudara kandung, di hatiku, kamu selamanya adalah kakakku. Asalkan kamu tidak lagi menyusahkan. Su Yue, kamu yakin tidak salah orang? Dia tidak boleh tahu. Kalung Suzixia. Tidak mungkin salah. Jadi, Haji lepas Yue. Su Yue mengganggu istri dan ibuku. Apakah tuannya pikir tidak perlu membayar konsekuensinya? Aku tidak sengaja. Kalian yang menipuku dulu. Kupikir aku sedang menangkap pencuri. Dengar itu, adikku tidak sengaja. Tuan Ye, jangan-jangan menganggapku anak kecil. Jadi, apa Ji ingin musuhan Ye? Kurang aja. Kalian merusak pesta pernikahan anakku, masih berani menantang? Apakah kalian pikir keluarga Ji takut pada kalian? Dulu, kakek Ji dikejar-kejar musuh adalah keluarga Ye saya yang menyelamatkan kakek Ji.
Barulah ada G Group sekarang. Sekarang, kalian membalas budi dengan kejahatan jika tersiar. Yang memalukan bukanlah keluarga Ye saya. Melihat hubungan lama kita, saya bisa membebaskan Su Yue. Tapi dia harus minta maaf pada menantu saya, baru boleh pergi. Saya tidak apa-apa, Hangxi. Biarkan mereka pergi. Dengarkan ibu, kamu adalah istri saya. Saya juga tak mungkin biarkanmu terluka. Dengar, ingin pergi, tergantung pada keputusan keluarga Ye kalian. Kakak. Maaf, Zixia. Maaf, Nyonya Chen. Niat saya baik, tapi malah berbuat salah. Bisakah kalian memaafkan saya? Yue, saya bilang, saya akan melindungimu. Tapi saya tidak ingin menyusahkan kakak. Pergilah, jangan muncul lagi di depan saya. Lain kali jangan sok pintar dan menuduh orang baik. Dia mirip ibu muda. Yue, tunggu, bawa mobil. Halo Bu, tolong ambilkan 2 helai. Rambut Zixia untukku. Aku mau bawa untuk tes DNA ya. Ternyata kamu bukan putri kandung. Hao, jika aku menjadi putri keluarga Ye dan menikah denganmu, aku juga bisa membantu keluarga Qin. Tenang saja, aku pasti akan membantumu mengokohkan gelar putri keluarga Ye. Gimana ortu Buji? 我妈都不知道我今天结婚。 Banyak juga sesepuh keluarga Ji yang tidak bisa hadir. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Dasar kamu Su Zixia. Menikah saja? Tidak memberitahu ibumu. Bu, aku Aku yang bersikeras memberi kejutan pada Zixia. Dia juga baru tahu hari ini. Ibu, apapun itu, mari kita bicarakan setelah pernikahan selesai. Aku tegur putriku, apa kau ikut campur? Kamu ini siapa? Bu, dia suami. Zixia. Sudah besar. Di matamu. Masih ada aku ibumu? Aku ragu. Zixia benar anak kandungmu. Ini caramu bicara padaku? Sifatnya Su, mirip Su Yue. Seperti cetakan sama. Yue, putri Ye, keluarga kaya. Dari kecil, penurut mengerti. Namun Su Zixia, sejak kecil, suka bohong, mewah. Aku juga tidak ingin kalian tertipu. Ingat kalian baik. apa kau fitnah aku? 谁叫你挡了雨薇的路？ Aku tidak ingin nanti kamu diusir dari keluarga Ji dan membuatku malu. Ayo, ikut aku pula. Lepaskan aku. Sejak kamu memfitnahku, itu bukan lagi rumahku. Aduh, lebih baik aku mati saja. Anak perempuan tidak berbakti tidak mengakui ibunya sendiri. Kamu hari ini pasti mau memaksaku. Sungguh menarik. Di hari pernikahan, ibu dan anak jadi musuh. Memang benar dari keluarga kecil. Keluarga Ji demi wanita seperti ini menyinggung keluarga Ye. Sungguh tidak sepadan. Memperlakukan anak angkat lebih baik daripada anak kandung, bahkan di luar, merusak reputasi anak kandung sendiri. Nyonya Su, sungguh membuka mataku. Zixia, baik hati dan mengerti. Kamu tidak mau anak ini. Keluarga Ji yang mau. Ayo, bawa dia keluar. Kamu tunggu saja. Para hadirin, kejadian hari ini. Apa yang terjadi hari ini, harap jangan disebarluaskan. Su Zixia adalah calon menantu yang diakui keluarga Ji. Semoga kalian bisa memahaminya. Panas sekali. Jangan pergi. Kamu tidak menginginkanku lagi. Aku akan ambilkan air untukmu. Aku tidak mau air, aku mau kamu.
Mengapa tidak membiarkanku kehilangan ingatan? Ingin mengingkari janji? Mana ada. Aku hanya takut mengganggu istirahatmu. Aku merindukan dirimu semalam. Ada apa? Kalungku hilang. Kak, kamu cari aku? Waktu ini tidak ada batas limit. Kamu bisa pakai sesuka hati. Mau beli apa saja, belilah. Beberapa hari lagi ayah ibu akan pulang dari luar negeri untuk menemuimu. Terima kasih, Kak. Oh ya, Kak. Soal kalung itu. Jangan beritahu orang lain ya. Kenapa? Aku tidak ingin kalung itu jadi perhatian orang. Nanti kalau semua orang mau melihat kalungku, bagaimana? Aku tidak suka. Baiklah, terserah kamu. Kenapa kalungnya tidak bisa ditemukan? Aku ingat penata rias jelas-jelas meletakkannya di sini. Jangan, aku akan minta orang untuk memeriksa rekaman CCTV. Pakcik, rekaman CCTV menunjukkan Suyue saat itu berada di ruangan ini. Setelah istri dan penata rias pergi, dia mengambil kalungnya. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Kamu buat salinan rekaman. Aku akan menemanimu. Aku akan menemanimu untuk mengambil kembali kalung itu. Suyue, aku sarankan kamu segera mengembalikan kalung itu padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalung apa? Aku tidak tahu. Jangan pura-pura. Kalau tidak dikembalikan, aku akan minta pada Yanantian. Datanglah ke tempat ini. Aku akan mengembalikannya padamu. Halo Hao-yu, tolong bantu aku urus sesuatu. Kalung ini sudah aku minta dari mama. Sekarang ini milikku. Ini kalung yang aku pakai sejak kecil. Mengapa harus kuberikan padamu? Di atasnya tidak tertulis namamu. Apa buktimu mengatakan ini milikmu? Kamu. Kakak, aku sarankan jangan melawanku. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Meskipun kamu beritahu seluruh dunia, kalung itu milikmu, tidak akan ada yang percaya. Orang-orang hanya akan berpikir, kamu adalah penipu yang serakah dan suka pamer. Memang benar. Kakak, kenapa kamu datang ke sini? Pengawal bilang kamu di sini. Aku khawatir kamu dalam bahaya. Apa kau dengar tadi? Hanya mendengar kamu bilang penipu. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Kamu bersama Yanantian dan Suyue? Sudah tinggalkan mereka. Aku sudah menyelidiki. Qin Hao-yu dan ibumu berniat jahat padamu. Bagaimana mungkin? Lanjut, Hangsi jemputku. Aku duluan pergi. Hosya, untung dia tidak mengatakannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibuku dan Qin Hao-yu serangku. Aku tidak tahu hal, tapi ku tahu mereka akan bertindak besok. Tidak masuk akal. Aku akan selalu menemanimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengikuti rencana mereka. Aku ingin melihat apa tujuan mereka sebenarnya. Zixia, sebelumnya itu salah ibu. Aku sangat menyesal. Bisakah kamu memaafkan ibu? Baiklah. Kenapa dia begitu mudah diajak bicara hari ini? Aku akan segera tahu kebenarannya. Kamu tidak menyalahkan ibu.
Kamu ibuku, besarkan aku 20 tahun. Bagaimana mungkin aku benar-benar menyalahkanmu? Ibu, kamu sayang padaku kan? Tentu saja. Aku ini ibumu kandung. Kalian tahu berapa lama hukuman untuk penculikan? Penculikan? Tidak, tidak. Kamu hanya akan dinyatakan hilang. Tidak ada yang akan tahu kamu akan mati di sini malam ini. Karena aku akan segera mati. Biarkan aku mati dengan mengerti mengapa. Kalian begitu ingin membunuhku? Kamu selamanya tidak akan tahu kebenarannya. Selesaikan dia. Ada apa? Aku menyuruhmu mengikatnya. Kenapa kamu mengikatku? Jangan berteriak, mereka semua orangku. Semua ini kamu yang atur. Kamu menjebakku. Hanya memanfaatkan situasi saja. Tamparan ini untukmu, karena mengirim orang merusak pernikahanku. Pukul padamu berani. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Kakakku tidak akan membiarkanmu. Kamu hanya akan hilang, tidak ada yang tahu. Kamu akan mati di sini malam ini. Tunggu. Maafkan aku. Aku salah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bisakah kamu melepaskanku? Ingin dilepas? Bilang kami dua. Siapa sebenarnya putri keluarga Y? Kalau kau ingin aku melepaskanmu, katakan padaku. Siapa di antara kita berdua yang sebenarnya adalah putri keluarga Y? Tentu saja aku. Kau tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku akan mencari tahu sendiri. Jangan pergi. Lepaskan aku dulu. Nikmatilah saja akibat perbuatan jahatmu sendiri. Lepaskan aku. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Jangan bunuh dia. Kamu tidak terluka kan? Tidak, jangan khawatir. Syukurlah. Lain kali, jangan lagi mengambil risiko seperti ini. Tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Aku sudah benar-benar putus asa padanya. Jangan sedih. Dia tidak pantas menjadi ibumu. Mulai sekarang, kamu tidak berhutang apa-apa padanya. Terima kasih, Hansi. Angkat. Kenapa tidak diangkat? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Tidak. Aku harus mencari Yenantian. Tuannya, telepon Yue tidak bisa dihubungi. Bisakah kamu membantuku mencarinya? Aku akan segera mencarinya. Hasil identifikasi akan segera keluar. Aku akan ambilkan air hangat untukmu. Suziksya. Yue mana? Apa yang kamu lakukan pada Yue? Sebelum aku memberitahukan di mana dia, berikan dulu satu barang padaku. Katakan. Kembalikan kalung kupu-kupu itu padaku. Itu milikku sejak kecil, direbut oleh Su Yue. Ulangi sekali lagi. Itu milik siapa? Aku bilang, itu kalungku. Tidak. Aku tidak percaya. Apa buktimu?
Perlu kutunjukkan rekaman CCTV? Tahukah kamu, Su Yue bersama ibunya dan Qin Haoyu menculik Zixia. Kau tidak kusadari tepat waktu, akibatnya tak terbayangkan. Tahukah kamu? Oh ya kak, soal kalung itu, jangan beritahu orang lain ya. Kenapa? Aku tidak ingin kalung itu jadi perhatian. Nanti semua orang mau melihat kalungku bagaimana. Aku tidak suka. Baik, terserah kamu. Aku benar-benar tertipu. Kamu tidak bisa menilai orang, bahkan di pernikahan Zixia, kau mempermalukannya di tempat umum. Zixia, maafkan aku. Yang tertipu bukan cuma kamu. Laporan identifikasi sudah keluar. Mau lihat? Zixia, tunggu aku. Aku akan memberimu penjelasan. Kak, tolong aku. Zixia mengikatku. Diam. Kak, kamu pantas menyebutnya begitu. Kamu sudah tahu? Kamu membuatku salah paham pada Zixia, Su Yue. Jangan buru-buru. Nerakamu baru saja dimulai. Tidak. Tidak. Suka? Cantik sekali. Ini pasti menghabiskan banyak uang. Tidak mahal. Hanya 300 juta. 300 juta masih tidak mahal? Gelang giok yang dipecahkan Qin Haoyu harganya lebih dari 1 miliar. Tidak bisa. Kita harus minta uang itu kembali. Baik. Aku besok. Aku akan menemanimu menagih utang. Keluarga Qin malah membayar pakai uang tunai. Harga saham keluarga Qin anjlok. Uang ini mungkin adalah aset terakhir mereka. Ayo, kita simpan di bank. Biarkan aku yang bawa. Inikah masalah orang kaya? Rasanya luar biasa. Presiden Direktur Grup G malah membawa karung di jalanan. Mengagetkan, apakah ini penyimpangan kemanusiaan atau keruntuhan moral? Dulu, bukankah kamu tertarik pada wajahku ini? Sehingga kabur dari pernikahan, memaksaku menikahimu? Terbukti, seleraku cukup bagus. Zixia. Zixia, semua masalah sudah selesai. Pulanglah bersamaku untuk mewarisi harta miliaran. Apa? Kakak, aku sudah menikah dengan Hangxi. Itu tidak penting. Asalkan kamu mau pulang. Kamu adalah Direktur Y Group, satu-satunya pewaris keluarga Y. Lalu bagaimana dengan kakak? Aku akan bekerja untukmu. Kamu anggap G tiada? Hanya triliunan, aku juga bisa berikan. Bisa berikan. Kakak, aku tidak butuh uang sebanyak itu. Aku tidak bisa menghabiskannya. Adik, dulu kamu terlalu menderita. Sampai uang pun tidak bisa dihabiskan. Nanti, kakak akan menggantinya dengan baik untukmu. Tidak menderita kok. Kakak lihat, aku sekarang sangat kaya. Uang segini saja masih harus dibawa dengan karung tua ini. Zixia, besok aku akan temani kamu membeli satu gedung. Untuk apa kamu membawaku ke perusahaan? Aku beli ini untuk diberikan padamu. Sekarang, kamu adalah pemilik gedung ini. Hah? Ini ada 1 miliar. Jangan dipakai untuk orang lain. Kalau bisa dihabiskan hari ini, aku akan beri kejutan.
Kejutan apa? Nanti kamu akan tahu. 1 miliar? Mungkin beli rumah dulu. Tidak bisa beli rumah hari ini. Balik lama tidak sempat. Kalau begitu beli. Barang mewah. Kalung, cincin, ambil semuanya. Ini perhiasan di kelas atas. Hanya bisa dibeli oleh klien anggota. Anda masih perlu menunggu. Baiklah. Saham rugi. Pasti habis. Grup Tongjian yang rugi parah didukung dana keluarga Ji. Harga sahamnya melonjak jauh melebihi nilai pasar. Bagaimana bisa begini? Bagaimana? Sudah habis? Tidak habis. Sama sekali tidak habis.